Perkenalkan, nama saya Gracia Riki Risa dengan NIM 211134149 dari kelas 2A dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur menjadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukanlah menjadi penghalang tersatukannya setiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Tentu saja agama dan kebangsaan tidak perlu diperlawankan. Agama tanpa kebangsaan sama naifnya dengan kebangsaan yang tidak diajukan pada spirit keagamaan. Kebangsaan itu adalah payung agama yang bikin agama terlindungi dan berpijak di bumi. Kebangsaan itu adalah akar yang membuat setiap agama dan umat beragama dapat menjalankan dan menghayati agamanya sesuai kepercayaan masing-masing dengan tenang dan nyaman. Ideologi yang mampu menjembatani dua kubu itu tidak lain adalah Pancasila. Dalam Pancasila, agama ditarik satu helaan napas dengan kebangsaan. Setiap silanya melambangkan satu upaya penuh bagaimana warga bangsa punya kemampuan menyelami nilai-nilai agama dan merasuk dalam pengalaman kebangsaan secara utuh. Kebangsaan justru menjadi perkakas Tuhan, hal mana kehidupan menjadi menemukan rohnya yang asasi. Dalam nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme atau di bawah bendera revolusi, Bung Karno menulis, nasionalisme di dalam kelebaran dan keluasannya mengasih tempat cinta pada lain bangsa, sebagai lebar dan luasnya udara yang mengasih tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup. Nasionalisme yang membuat kita menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat kita menjadi hidup dalam roh. Kalau hari ini masih juga ada kelompok yang mempertentangkan agama dan hakikat kebangsaan, malah tidak menutup kemungkinan kelompok seperti ini mengalami rabun sejarah, buta terhadap masa silam leluhurnya. Harus ditegaskan bahwa Pancasila itu digali dari agama dan kekayaan kultur masyarakat. Pancasila dihadirkan untuk menjawab persoalan kebangsaan yang multikultural. Justru di sanalah letaknya kenyataan agung bagaimana para pendiri bangsa terlepas dari kaum penjajah, mereka tidak begitu lama bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Gagasan itu relatif diamini semua kelompok yang datang dari berbagai kutub dan semua membawa pikirannya masing-masing. Kalau dalam bangsa, melekat penghargaan tinggi terhadap multikulturalisme sebagai faktor sosial dan hukum alam dan semuanya diposisikan pada kedudukan setara, maka dalam agama hal yang sama telah diguratkan. Pilihan yang berbeda bukan alasan untuk saling menistakan, melainkan kesempatan untuk berlomba melakukan tindakan kebaikan. Multikulturalisme hanya bisa diselesaikan tidak lewat cara diseragamkan, apalagi melalui kekerasan, tetapi lewat upaya laten saling belajar, mengenali, dan memahami penuh dengan empati. Hari ini diakui atau tidak, baik wajah agama ataupun bangsa
sedang mengalami tantangan berat, terutama dengan munculnya kebangkitan kaum Puritan. Mereka lebih berminat menampilkan wajah beragama yang tidak simpatik, bahkan juga tidak ramah terhadap capaian manusia pergerakan. Beragama dengan wajah marah bukan ramah, dan hal itu adalah hal yang tragis. Untuk itu kita sebagai warga Indonesia yang sangat beragam budaya dan bangsa yang multikultural, kita harus adanya toleransi dan kita harus menghargai setiap perbedaan, dan semboyan kita harus selalu diterapkan. Terima kasih.